Ya, kalau jadi gini, jadi setelah Anda selesai dengan mata kuliah ini, harusnya di kepala Anda itu sudah nggak banyak pertanyaan. Biomedical engineer itu apa? Seorang biomedical engineer itu ngapain? Nanti bekerja di mana? Nah itu misi dari mata kuliah ini itu seperti itu. Kemudian kita juga akan mengenalkan sebanyak mungkin field biomedical engineer yang sedang berkembang, terutama yang uptrend gitu ya. Dan kalau misalkan Anda ngelihat dari postur apa namanya dosen-dosen Anda, mungkin kita sudah bisa cover 70% ya. Jadi ada bidang-bidang yang sudah ada penelitiannya, ibaratnya seperti itu. Oke, kita maju. Nah ini ya, areas fokus in BMA. Nah, ini memang lebih sedikit dari bukunya dari bukunya Bronzino ya. Tapi di sini Anda lihat area fokus in BMI itu ada bioinstrumentasi, medical imaging, kemarin sedikit-sedikit sudah sama Bu Ima ya. Biomechanics apa yang akan kita lakukan sekarang, terus kemudian orthopedics engineering. Nah, ini cukup menarik ya. Di situ dia ternyata cukup fokus untuk orthopedics ya. Orthopedic engineering ini sebenarnya medical devices ya, yang mana dia memilih aplikasinya itu khusus untuk ortopedik, jadi udah sangat sangat sempit. Tapi memang kita juga harus paham bahwa ortopedik ini memang usernya banyak sekali ya. Nah, apalagi di US ya. Nah, memang satu hal yang mendorong kenapa perkembangan biomedical engineering di US itu tinggi sekali. Di sana itu operasi total knee ya, ada pergantian knee itu apa ya? Lutut ya, lutut. Knee. Ya, knee itu di sana udah lazim ya. Jadi orang kalau misalkan sudah usia 70 atau 80 tahun ke atas, apalagi di sana itu statistik epidemiologi memperlihatkan bahwa orang obes itu di sana lebih banyak dibandingkan dengan negara Eropa ataupun Asia seperti kita ya, Asia Timur, Asia Tenggara. Asia Tenggara sudah mulai banyak sih yang obes. Tapi di US itu angkanya cukup mengkhawatirkan. Nah, kenapa larinya ke orthopedics ya? Karena pola hidupnya jadi kurang sehat ya, kurang pergerakan. Sementara bebannya itu besar. Nah itu akan membuat tulangnya itu nggak bagus ya, karena dia jarang dilatih. Jarang dilatih ini biasanya olahraga ya, jarang dilatih sehingga dia osteoporosis ya, terus kemudian juga sarafnya kurang dan seterusnya. Nah, jadi di sana itu pergantian knee itu adalah hal yang biasa. Dan kalau di Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak yang yang bisa melakukan pergantian knee, tapi sangat terbatas yang bisa melakukan. Kalau tebakan Anda kira-kira kenapa? Kenapa angka pergantian knee itu sedikit di Indonesia? Tebakan Anda apa kira-kira? Mahal, Pak. Mahal ya? Ya, benar sih mahal. Mungkin Anda bisa nebak kira-kira semahal berapa? Semahal apa? Berapa benar ya? Ada bayangan nggak? Ada gambaran nggak? Total knee itu berapa gitu? Kalau sudah di Indonesia, harganya seberapa? Kisarannya 50 juta? 50 jutaan, Pak, nggak usah. Iya, harganya itu 150. 100 sampai jadi mahal sekali. Jadi seperti Anda beli, saya nggak tahu Avanza itu dapat nggak ya. Jadi kayak kita beli mobil Ignis deh, Ignis itu kan harganya 150 kali ya. Nah itu tapi hanya untuk dengkul gitu. Nah jadi mahal sekali. Jadi hanya memang benar-benar orang yang memiliki akses finansial yang baik yang bisa melakukan itu di Indonesia. Sementara di sana kan enggak gitu. Di sana itu untuk medical devices-nya juga enggak semahal itu dan seterusnya ya. Nanti makanya penting juga ya buat Anda untuk tahu data-data epidemiologis gitu ya. Terus kemudian juga tahu tentang jaminan kesehatan nasional. Nah itu sayangnya Anda nggak belajar ya jaminan kesehatan nasional ya. Nah maksud saya Anda coba belajar tuh angka-angka epidemiologis jaminan kesehatan nasional itu dari negara ke negara.
misalkan negara US, negara persemakmuran, kemudian di European Union itu seperti apa. Tapi anyway, di US itu angka BPJS itu memang mahal sekali. Bahkan di sana diperkirakan dalam waktu 20-30 tahun orang biasa itu nggak mungkin bisa bayar BPJS lagi karena harganya juga akan naik dan seterusnya. Oke, terus kemudian orthopedics, kemudian biomaterials, kemudian tissue engineering. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi memang sepertinya di Texas AM ini dia fokusnya memang ke daerah-daerah biomaterial, biomechanics yang memang sekarang hotnya itu ya di tissue engineering, neural engineering ya. Kalau minggu lalu kita kan sempat ngelihat ya bagaimana si Neuralink-nya Elon Musk. Nah, itu juga bisa Anda pelajari. Oke. Terus kemudian nah, ini contohnya bioinstrumentations ya. Ini bagaimana kita apply electronic measurement itu dalam sangat close, sangat intimate gitu ya. Nah, ini electronic skin patch with memory and drug delivery capability could treat Parkinson's. Nah, jadi mereka mencoba untuk treat Parkinson dengan menggunakan ya kita sih udah punya ya teknologi ini namanya Salonpas. Cuman kita masih belum ada electronic skin patch-nya. Mungkin nanti di zaman Anda bisa mulai. Nah, ini menarik ya buat Anda untuk tahu. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya Anda harus belajar kira-kira teknologi apa yang 20 tahun lagi itu akan banyak di Indonesia ya, supaya Anda itu nggak kagetan dan kita supaya nggak terlalu jadi konsumer ya. Apa yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya juga kesalahan kita ya. Kenapa negara kita 90% impor itu karena kita nggak pernah memikirkan. Nah, sekarang sudah ada sekolahnya Biomedical Engineers. Nah, Anda bisa menjadi salah satu dari pemikir itu supaya nanti dalam 10-20 tahun lagi kondisi yang sekarang ya, yang dimana kita itu sangat tergantung sekali dengan impor itu berubah di masa Anda nanti. Oke. Itu adalah salah satu kenapa sih School of Biomedical Engineering itu dibuat di Indonesia di 4 kampus ya kalau nggak salah. Itu menurut instruksi dari Menteri Pendidikan saat itu. Nah, terus ini ini ya bagaimana kita melakukan image ya. Anda bisa lihat ini General Electric V-Scan, ultrasound scanner. Nah, ini jadi mereka ternyata banyak bekerja bagaimana cara membuat scanner yang semakin portable tapi akurasinya juga tidak kalah. Nah, mereka arahnya ke sini. Terus kemudian ini yang klasik ya, biomechanics. Biomechanics applies classical mechanics ya. Jadi ini di sini kita juga sebenarnya belajar tentang definisi ya, apa yang dimaksud dengan biomaterial, apa yang dimaksud biomechanics. Nah, di sini seperti ini applies classical mechanics, static dynamics, fluids, solids, thermodynamics, and continuum mechanics to biological or medical problem. Nah, di sini contohnya misalkan Anda tahu nggak ini produk apa yang di sebelah kiri? Stand ya, Pak. Stand ya, teknologi stand. Nah, nanti mungkin Anda coba lihat ya, stand itu bekerjanya seperti apa gitu kan. Kalau misalkan Anda lihat dari angka atas, dari atas ke bawah, itu kita memasukkan seperti wire mesh gitu ya, seperti kasa gitu, dia mesh network. Nah, terus kemudian bisa kita tiup ya. Makanya kadang orang ada yang bilang di balon ya, kateter ya. Jadi ada catheters, kemudian ada balon. Nah, itu Anda coba cari ya, itu teknologinya seperti apa. Nah, itu kita belajar tentang biomechanics ya. Biomechanics itu artinya applies classical mechanics mulai dari static, dynamic, fluid untuk biological atau medical problems. Kalau yang di gambar sebelah kanan Anda ini gambar apa ya kira-kira ya? Sinkardia bukan sih, Pak? Sorry? Sinkardia buat jantung. Ya, betul. Ini apa namanya prostetik
jantung, tapi sebenarnya ini belum terlalu bekerja seperti yang diinginkan. Tapi menurut Anda jadi penting nanti Anda ya, jadi nanti tugas-tugas yang di Introduction to Biomedical Engineer itu Anda itu melihat satu case, orang misalkan tadi ya seperti portable scanner, itu sebenarnya current state-nya seperti apa. Nah itu, jadi arahnya ke sana ya, karena nanti kan Anda juga ada kuliah biomaterial kan ada, terus nanti ada kuliah biomechanics, sehingga nanti di introduction ini ya namanya juga introduction ya, jadi memang kita belum terlalu jauh ya, tapi intinya Anda cuman paling tidak Anda tahu nih definisi, ternyata biomekanik itu nanti akan belajar seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah ini biomaterials. Ya seperti dengan namanya, otomatis biomaterial itu adalah seperti yang pertemuan kita kemarin, itu adalah kemampuan ya, kompetensi yang harus Anda miliki, sehingga Anda itu bisa mengidentify, bahkan nanti memilih, dan nanti Anda bisa merekomend kira-kira material apa yang seharusnya dibuat ya digunakan untuk, misalkan contohnya di sini ada finger joints, ada breast implants, ada heart valve hip joints, ada artificial hearts ya, sama kontak lens gitu ya. Nah itu kontak lens ya. Kira-kira sebelumnya Anda tahu nggak ternyata ada yang pakai kontak lens di kelas ini? Nggak ada kali ya, karena di rumah. Iya, nggak ada ini ya, nggak ada respons, jadi mungkin nggak ada. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi selama ini mungkin kita sering menggunakan produk itu, tapi kita apa ya namanya istilahnya belum berpikir. Nah, jadi di mata kuliah ini itu yang sekarang yang akan Anda pikirkan. Oke. Terus kemudian tissue engineering. Nah ini sempat kita bahas kalau nggak salah ya. Minggu lalu kita sempat bahas tissue engineering ya? Sempat nggak? Halo, bahas sekilas, Pak. Sekilas ya. Tissue engineering pengertiannya apa ya kemarin ya? Ada yang bisa ini nggak? Bisa ngasih tahu nggak? Supaya saya nggak berulang-ulang gitu menjelaskannya. Kemarin tissue engineering apa ya? Halo. Oke, nanti langsung jadi tugas. Ya, tissue engineering itu seperti ini. Jadi dia itu bentuknya cycle. Bukan sih, Pak. Yes, kenapa? Tissue engineering itu kayak teknik rekayasa. Iya sih. Ya kalau dari di bahasa Indonesia kan ya jadi rekayasa jaringan ya. Ya dia intinya adalah dia mengambil sel dari tubuh kita, di biopsi namanya, kemudian di culture di dalam satu monolayer cell culture, kemudian ditaruh di scaffold. Nah scaffoldnya itu nanti dijadikan namanya graft ya, kemudian dimasukkan lagi ke tulang kita. Itu prinsip tissue engineering dan permasalahannya cukup banyak sebenarnya. Kemarin saya sudah memperlihatkan yang startup tissue engineering belum ya? Kayaknya udah ya. Masih ingat nggak? Yang Allergen gitu ya Pak. Sorry? Kalau nggak salah udah Pak yang Epibone sama Organovo. Sama satu lagi. Masih ingat nggak? Startup di bidang organ printing, Organovo. Sempat dibaca nggak? Sempat dicari nggak? Serica. Sorry? Ini bukan Pak, Allergan. Ya itu salah satunya. Tapi kan kemarin kan saya rekomen Anda untuk baca-baca startup di bidang biomedical engineering. Mungkin bahasa umumnya yang digunakan biotex. Sempat nyariin nggak?
Enggak juga gitu ya. Oke, fine. Nah, seperti itu ya. Jadi ya kenapa kemarin saya minta cari supaya Anda tahu apa namanya? Cycle ya. Cycle dari development ya sampai menjadi commercial product itu berapa tahun. Nah, itu sebenarnya. Karena nanti seorang biomedical engineers itu salah satu tugasnya adalah develop medical devices products. Nah, jadi Anda juga harus paham tuh berapa lama sih sebenarnya kita develop mulai dari coba-coba materialnya di lab sampai kemudian benar-benar bisa muncul di pasaran itu. Nah, itu memang akan berbeda-beda ya. Tergantung teknologinya itu apakah bisa diterima apa enggak. Contohnya misalkan tissue engineering ini teknologi yang sangat baru, sehingga orang masih perlu pembuktian dan bertahun-tahun ya. Dan kata-kata tissue engineering ini sebenarnya dikoinkan di tahun 89, ya, 90. Berarti ini adalah setelah 20 tahun ya, setelah 20 tahun, ya 20 tahun ya, tahun 90, tahun 2000, 30 tahun. Dari tahun 90 ke tahun 2020 berapa tahun? 30 years. 30 tahun ya? 30, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, jadi Anda bisa membayangkan ya, bagaimana dari sebuah ide yang saat itu sangat raw sekali ya. Jadi ceritanya itu ada Langer sama Vacanti ya. Yang satu itu adalah Harvard Medical Doctors, sama satu lagi itu adalah Chemical Engineers dari MIT. Mereka berpikir kenapa cicak itu bisa regenerate ekornya, manusia enggak. Nah, kemudian mereka melakukan eksperimen, mempostulat macam-macam, sampai akhirnya mereka membuat satu definisi tissue engineering. Dan sampai sekarang, kemudian kalau misalkan Anda lihat Epi Boone, Nina Tandon itu adalah seorang electrical engineers, ya. Dia kalau nggak salah S2-nya itu di Stanford. Nah, correct me ya, Cemiu ya. Kalau misalkan saya salah. Nah, tahun berapa ya Epi Boone itu berdiri ya? Ada yang udah sempat baca belum ya? 2010 ya, Pak, nggak salah. 2010. Nah, berarti artinya dari tahun 90, 20 tahun dia bikin startup kan gitu ya. Si Nina Tandon. Nah, si Nina Tandon ini seorang electrical engineers. Cuman memang saya nggak tahu dia itu ya kalau misalkan Anda lihat, Anda ikutin karirnya, Anda tahu dia itu memang banyak ke bioreactors kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nanti Anda lihat lagi ya. Nah, kemudian dari 2010 Epi Boone. Nah, saya nggak tahu ini udah 10 tahun dia sudah masuk ke market belum ya? Udah masuk ke pasar saham belum? Kayaknya belum sih, Pak. Sampai sekarang nggak ada kode-kode gitu. Nah, itu dia ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu tanda-tanda ya. Apakah satu teknologi itu accept or not. Tapi Organovo itu sudah masuk ke saham ya sebenarnya. Dia udah diperdagangkan. Cuman ada yang sempat baca Organovo nggak? Iya, Pak. Kayaknya, Pak. tapi lebih lama ya. Sorry. Aduh nggak dengar. Fahri. Gimana Fahri? Kalau nggak tahu itu Bapak pernah bilang Organovo itu lagi turun gitu sahamnya atau Epi Boone. Jadi lagi kurang berkembang. Saya dengar market value-nya turun. Nah, biasanya kita itu kan membaca kalau market value-nya turun itu artinya dia nggak berhasil jualan kan gitu ya biasanya ya. Iya. Sih, menurut Anda gimana? Ya, menurut saya orang-orang juga masih pada takut sih Pak, kayak ini kan masih suatu hal yang baru, masih belum ngaku gitu ya dengan prinsip orang-orang. Iya. Ya artinya seperti itu gitu. Jadi artinya bagaimana sebuah teknologi itu dipakai, diterima, itu salah satu indikasinya itu kita ngelihat pasar gitu. Dan salah satu indikasi pasar itu ya entitas bisnisnya itu seperti apa. Dia nilai sahamnya naik, turun, hancur, atau seterusnya. Nah, kayak gitu sih sebenarnya ya.
Kan Anda juga Anda mungkin adalah generasi-generasi yang sangat melek dengan entitas bisnis saham dan seterusnya ya. Anda kan bisa membandingkan dengan apa namanya startup yang lain ya. Contohnya misalkan Tesla itu startup bukan sih? Startup ya. Termasuk startup bukan? Kayaknya udah bukan ya, Pak. Kayaknya bukan. Karena udah lama ya. Udah terkenal gitu, maksudnya kayak udah agak lama. Agak lama itu tahun berapa ya? 10 tahun ya? Iya, tapi anyway sebenarnya lama nggak lama itu kan kita membandingkan dengan produk konvensionalnya gitu. Jadi saya nggak tahu, saya lupa, saya itu share ke Anda nggak ya? Atau mungkin Anda sering baca itu kan orang membandingkan head to head antara Toyota dengan Tesla. Anda pernah ngeliat itu nggak? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, di situ kalau misalkan kita membandingkan Tesla dengan Toyota, kan Tesla jadinya memang kayak bayi ya. Kan Toyota kan udah dari berapa puluh tahun yang lalu, nah kayak gitu sih sebenarnya. Tapi anyway, kalau misalkan Anda lihat teknologi acceptance-nya kan sekarang sudah sangat well accept. Nah itu contoh sih indikator ya. Dan mungkin kalau di dalam negeri Anda juga bisa melihat, nah makanya Anda coba deh cari startup biotech baik di luar maupun di dalam negeri, atau mungkin Anda coba yang regional itu di Singapura kali ya. Karena banyak juga sekarang venture capital itu yang mulai ke arah biotech. Nah, Anda coba lihat deh pertumbuhannya seperti apa. Ya. Oke, ya memang jadi agak jauh ya dari biomedical engineers, tapi menurut saya seorang biomedical engineer itu juga harus tahu sisi entrepreneurship-nya ya. Kan ya nggak hanya biomedical engineer ya, tapi engineer secara umum. Kan di beberapa jurusan, Anda dapat ini nggak sih? Anda dapat ekonomi teknik nggak? Diajarin nggak ekonomi teknik? Tidak, Pak. Enggak ya? Pak. Enggak, Pak. Oke, ya mungkin Anda mesti cari sendiri ya. Anda harus belajar ya, Anda ya intinya dalam waktu 2-3 tahun terakhir ini ya Anda mesti banyak mengupgrade. Karena memang untuk ngurusin biomedical engineer aja kurikulumnya kurang ya, SKS-nya kurang. Dan itu aja juga masih kurang gitu. Jadi intinya Anda nggak boleh berhenti ya. Anda mesti sering baca-baca hal-hal di luar engineering-nya ya, yang itu akan mensupport engineering-nya. Oke. Terus kita lanjut lagi. Jadi ada biomechanics ya, especially the forces exerted. Jadi kita melihat biomechanics itu sekarang sudah semakin spesifik. Itu diartikan bagaimana melihat contohnya medical devices yang kita tanamkan dalam sebuah benda bergerak, dalam hal ini adalah manusia, jadi implant, dan kemudian apa yang terjadi. Sementara kalau biomaterials itu adalah concern-nya sebenarnya mirip-mirip, bahwa semakin bertambah usia orang, akan semakin banyak produk atau medical devices yang akan ditanamkan ke dalam tubuh. Nah, in that case artinya material apa yang bisa Anda gunakan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau bioinstrumentations itu adalah bagaimana kita melakukan ya, bagaimana kita itu melakukan stimulasi, bagaimana kita gain informations dari, kalau misalkan tadi kita misalkan naruh barang ya di badan kita seperti yang salon pas tadi, maka bioinstrumentation ini adalah bagaimana kita gain information yang tadi, kemudian kita olah sehingga produk itu akan menjadi yang berharga buat kita. Nah, jadi kalau misalkan kita ngelihat strukturnya biomedical engineering Texas, itu dia fokus areanya biomekanik, biomaterial, bioinstrumentasi, dan yang baru adalah biomolekular atau cellular engineering. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi nggak jauh lah sama UI ya. Karena memang saking besarnya biomedical engineering, jadi hampir setiap kampus itu
tidak bisa mengcover semuanya. Jadi ini satu hal yang common gitu ya. Jadi kita akan sering mendengar biomedical engineering kan di Indonesia, nggak cuma di UI ya. Ada yang di yang saya tahu ada di ITB, ada di ITS, ada di UGM, ada satu lagi itu di SGU, dan itu mereka masing-masing akan memiliki fokus areanya. Jadi biomedical engineering itu memang terlalu luas, sehingga ada itu nanti satu konsorsium biomedical engineering. Oh ya, pertanyaan saya, Anda itu punya semacam serikat mahasiswa biomedical engineer nggak ya? Di UI sendiri ada Pak, baru Nasional? dikit. Nasional? Kenapa? Nasional? Yang nasional ada Pak. Untuk senior kita ada sih Pak yang ikut. Oke. Nah itu menurut saya hal yang bagus ya. Jadi kita berpikirnya seperti ini. Kan minggu lalu ada yang bertanya, Pak, profesi biomedical engineering nggak ada Pak. Nah nggak ada itu belum ada sih, lebih tepatnya belum ada. Nah karena itu Anda itu harus bersatu. Jadi kalau misalkan asosiasi untuk, saya nggak tahu, electrical atau computer engineer mungkin udah ada ya, karena memang sudah established lama. Nah jadi Anda ini adalah orang-orang penentu, jadi Anda juga harus bersatu mulai semenjak mahasiswa ini gitu. Jadi Anda cari tuh apa sih kesamaan kita, apa perbedaan kita, yang mana itu nanti bisa menyatukan kita dan kita memiliki satu visi, satu misi yang akan kita emban masing-masing. Nah itu sudah mulai harus Anda perjuangkan dari Anda kuliah ya, sampai nanti di tingkat nasional, sampai nanti jadi profesi pada saat nanti sudah established gitu ya. Mungkin itu dari saya. Nggak terlalu nyambung dengan kuliah ya, tapi menurut saya ini adalah hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan profesi biomedical engineer ya. Oke, terus kemudian ini sih nggak perlu ya. Ini sih udah lebih ke program sekolah yang kita bisa lewat. Nggak usah. Nah ini career paths ya, career path, medical device industry, R&D, clinical engineering, consulting, field. Saya nggak tahu bedanya field clinical engineering sama clinical engineering. Kemudian ada yang bekerja di FDA. FDA itu adalah Badan Kesehatan, Food Drugs Agency. Kemudian di akademia. Kemudian ini starting salary 65.000 US dollars. Berarti berapa? Ya ini di US sih ya. Udahlah nggak usah dikonversi. Oke, terus nanti nah ini ya. Kalau di sana itu ada BMS, Biomedical Engineering Society. Nah, jadi nanti Anda buat juga society-nya versi mahasiswa. Ya. Ini student organizations. Oke. Ya, pertanyaan? Nggak ada. Ada pertanyaan nggak ya? Tentang biomedical engineering dari kampus tetangga. Questions, pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, suaranya bergetar. Oh, oke. Benar ya, Pak. Kayak bergema. Mungkin Anda sedang di gua. Halo, sudah belum Pak? Iya, mantap. Gimana? Oke, jadi tadi kan untuk biomedical engineering itu dia cakupan materinya luas banget ya Pak. Betul. Terus mungkin kita belajar ilmu disiplin lain, kalau kayak misalnya dari mechanical engineering atau mungkin dari ilmu kedokteran atau segala macam. Nah, kalau misalnya di biomedical engineering itu kita bakal benar-benar dapat itu atau kita explore sendiri Pak untuk ilmu-ilmu yang mungkin nggak kita dapetin di biomedical engineering? Di UI maksudnya ya, ini lebih spesifik ya? Iya, benar Pak. Yes, jadi sebenarnya gini, kalau misalkan Anda lihat komposisi kurikulum, sebenarnya kan hampir semua mata kuliah yang di Bronzino itu ada kuliahnya. Jadi ada bioinstrumentasi, ada
biomaterial, ada biomechanics, itu kan ada ya mata kuliahnya. Nah, cuman di situ ada biosensor juga kalau nggak salah saya ya. Nanti saya terus terang juga nggak ini ya, nggak hafal dengan struktur kurikulumnya. Nah, tentunya kalau misalkan tadi Anda sebutkan bahwa biomedical engineering itu luas, apakah kita mempelajari semua? Jawabannya enggak. Karena itu akan, ya mungkin sebagai contoh Anda lihat yang Texas AM ya. Itu pun mereka juga nggak ngambil semua gitu. Dia punya 4 area saja. Nah, itu sebenarnya juga nantinya akan masuk ke menjawab pertanyaan Anda yang kedua. Nah, kalau dari sisi basic itu Anda tinggal melihat ke kurikulumnya. Jadi kalau misalkan biosensor itu nanti diajarin, bioinstrumentation diajarkan. Yang basic-basic itu sih kalau saya lihat sudah ada yang sudah cukup baik lah. Termasuk nanti ke anatomi fisiologinya juga saya lihat sudah ada, biomaterial, biomekanik sudah ada. Jadi sebenarnya secara kompetensi sebagai biomedical engineers itu lulusan UI itu menurut saya sudah baik ya. Dan kemudian strongnya itu di mana? Nah, mungkin strongnya itu Anda bisa lihat dari ini sih sebenarnya. Anda bisa lihat dari topik-topik skripsi yang sedang dijalankan gitu ya. Nah, memang mungkin baru tahun ini ya Anda bisa melihat topik-topik skripsinya gitu ya. Nah, kalau misalkan menjawab secara spesifik di UI, ya sebenarnya jawabannya seperti itu. Jadi Anda bisa melihat atau Anda juga bisa melihat dosen di UI itu siapa saja sih gitu. Ada Pak ini, ada Bu itu, ada Pak Basari, ada Bu Ima, ada siapa lagi dan seterusnya. Nah, Anda itu sebenarnya bisa trace, Anda bisa nge-trace aja. Oh ini risetnya banyak di sini. Karena enaknya zaman sekarang itu data kita itu kan ini ya, mudah dicari ya. Nah, Anda bisa dengan mudah melihat saya itu risetnya apa. Itu Anda tinggal masuk ke Google Scholar ya. Anda masuk ke Google Scholars, Anda key in aja nama saya misalkan. Nah, itu nanti langsung kelihatan tuh saya itu nulis paper saya itu tentang apa aja. Nah, itu moga-moga bisa menjawab pertanyaan yang kedua gitu ya. Karena pertanyaan yang kedua tadi itu adalah apakah semuanya kita belajar? Mungkin ya, 80% paling tidak. Terus kemudian apakah kita mendalami semuanya? Enggak. Jawabannya sih enggak ya, karena memang dari sisi manpower kita juga masih sedikit. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita interest ke situ, tapi ternyata yang ada itu. Mungkin gitu kali ya pertanyaan Anda ya? Iya, Pak. Nah, ini mungkin bisa dikonsulkan ke dosen ininya, ke Kaprodi atau Sekprodi kalau misalkan ada gitu ya. Ya, kalau dari saya sih saran saya seperti itu. Anda lihat ke Scholar Google, Anda key in aja satu-satu tuh dosen-dosen yang tercatat dalam prodi teknik biomedis itu siapa aja sih. Anda mudah itu sebenarnya tinggal ngelihat ke ini nih saya lihat mumpung saya ingat Scholar bentar ya, ini moga-moga ininya nggak down ya server Scholar UI aja itu. Ya, bentar ya saya share. Udah share belum? Sudah terlihat, Pak. Udah, Nah, Pak. ini sudah. Nah, sekarang kita mau apa? Kalau istilah zaman sekarang mengkepo gitu ya. Kita mau nulis siapa? Saya dulu deh. Nggak enak nanti orang lain. Nah, kalau misalkan Anda mau ngintip Pak Yudan apa? Senengannya apa? Nah, jadi data kita itu udah ditarik sama database. Nah, seperti ini. Nah, Anda bisa ngelihat berapa sih ya Anda bisa ngelihat citation itu apa ya?
Nah ini Anda bisa ngelihat ini apa namanya dive into research topics. Nah ini misalkan seorang saya itu, nah dia sama dia dikumpulin tuh keyword-keywordsnya, istilahnya itu fingerprints. Misalkan bones, polycaprolactans ini adalah biomaterial ya, screws, cells, tissue engineering. Nah ini biasanya di generate dari dari paper-paper yang saya buat ya. Nah di sini Anda bisa ngelihat project dari seseorang itu apa sih, projectnya apa aja. Nah ini biasanya di generate dari dari grant ya. Jadi yang isi bukan saya, ini udah langsung dia narik data dari Dikti sama dari ada namanya Scopus ya. Nah misalkan ini bioengineering, terus sel punca, terus kemudian apalah lab on chip, terus sistem lokomotor, gate analisis gitu kan. Kemarin kan kita sempat ngelihat gate analisis yang Mission Impossible ya. Terus ke molekular, deteksi DTM. Nah kayak gitu. Ya tentunya harapan saya adalah minat Anda itu yang nyantol gitu ya di dosen Anda gitu. Kalau nggak ada gimana? Nah itu yang sulit jawabnya. Ya mungkin Anda bisa nanya ke Pak Basari, nanti mungkin bisa dicarikan jalan. Seperti itu. Nah, ini tulisan-tulisannya nih. Jadi kalau misalkan ngomongin, si Pak ini ternyata senengnya itu gini-gini, gini-gini ya. Misalkan nih, extrusion, 3D print, saya baca ininya ya, keywords-nya ya. Bioreactors, tissue engineering, gitu. Terus biomaterial, ini kan biomaterial semua nih, polimer, polycaprolacton, PVA, terus ya gitu deh. Flow focus stem cell, human body, CFD, PCR, DNA, heat transfer, nah kayak gitu. Gimana? Kira-kira saya menjawab enggak? Nanti Anda teruskan aja untuk dosen yang lain gitu. Oke ya? Oke Pak, terima kasih sudah menjawab Pak. Ya moga-moga, saya nggak tahu ya Anda memang punya udah punya interest kemana gitu? Kalau saat ini masih belum sih, masih explore masih explore sih, masih mencari-cari, dan kebanyakan emang biomedical engineering tuh nyerempet disiplin ilmu lain gitu kan Pak. Jadi kayak kalau misalnya mau memperdalam harus kemana gitu. Nah itu dia. Ya akan baik ya kalau misalkan Anda itu sudah menumbuhkan curiosity-nya dari sekarang ya. Jadi Anda udah mulai nanti cari internship di perusahaan yang ada di Indonesia gitu ya. Ya nanti bisa konsultasi lah ya sama nanti pada saat KP ya, pas mau KP itu kalau bisa Anda sudah nanya-nanya gitu, misalkan saya nggak tahu ya di Indonesia itu yang besar apa, misalkan kimia farma itu farmasis ya, mungkin agak beda ya, mungkin seperti Paragon, terus seperti ya saya nggak tahu ya di Indonesia itu memang biomedical engineers yang saya lihat belum ada yang besar gitu ya. Besar itu contohnya misalkan dibandingkan dengan Astra, Toyota itu memang belum ada gitu. Ya tapi itu tadi sih seperti yang tadi saya sebutkan, itu juga karena kesalahan kita juga ya, karena kita belum sempat terpikir. Yang mana ini sebenarnya adalah peluang dan tantangan buat Anda semuanya gitu ya. Karena Anda bisa mulai, karena terus terang saya kemarin mungkin pekan depan saya akan cerita sedikit tentang satu startup teknologi di bidang biomolekuler ya. Saya tadinya terus terang saya itu kan bukan orang ini sebenarnya. Saya itu S3 saya bioengineering ya. Tapi S1 saya itu bukan biomedical, saya baru S3. Jadi pada saat itu saya berpikirnya, wah biomedical engineering ini saya pikir startupnya sulit. Tapi ternyata di Indonesia justru yang saya lihat startup biotech itu yang malah, kalau saya lihat ya, yang saya tahu itu malah peluangnya lebih ada gitu. Ya, misalkan seperti aplikasi Peduli Lindungi, itu kan juga satu startup biotech ya, yang bergerak ke health ya walaupun mungkin
arahnya ke aplikasi, pengembangan aplikasi gitu kan. Tapi kan itu kalau kita belajar biomedical engineering itu kan masuknya ke clinical engineering. Nah, terus kemudian juga tentang molekul. Nah, mungkin pekan depan ya saya akan cerita cukup banyak ya tentang namanya Nusantics. Anda bisa cari ininya deh. Anda bisa cari apa namanya? Bisa cari beritanya juga. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, tapi intinya mulai sekarang ya Anda kalau misalkan dan sekarang itu kan enaknya dengan program kampus Merdeka ini kan Anda bisa membuat track ya. Kan kemarin kan ada beberapa teman Anda yang di teknik komputer kan banyak tuh yang sempat dapat di mana di Tokopedia, di Microsoft, di Bukalapak dan seterusnya gitu. Dan menurut saya itu sesuatu yang bisa Anda rencanakan gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit ya. Ya mungkin kalau zaman saya dulu, wah kebetulan nih bisa dapat KP di sini. Nah itu kebetulan jadinya. Tapi pesan saya buat Anda sih sebenarnya itu adalah sesuatu yang bisa Anda rencanakan. Misalkan, wah saya mau kemana ya? Bingung juga saya untuk startup di tech di Indonesia. Makanya Anda mesti rajin-rajin riset. Ya, Anda lihat current trend di global, regional, sama di Indonesia. Karena setiap negara itu memiliki uniqueness sendiri-sendiri. Ya. Yang mana setiap uniqueness itu akan memiliki benefitnya. Nah ini mesti mempertajam ya. Dan saya yakin Anda itu akan lebih memiliki ketajaman itu dibandingkan dengan saya. Pertanyaan mungkin? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya akan ini design of medical device atau implant ya. Jadi sebenarnya pokok bahasan biomaterial sama biomechanics akan saya coba merge menjadi satu kasus study, yaitu adalah di medical devices dan dan implants ya. Nanti kita akan melihat banyak sekali studi-studi baik untuk bidang biomaterial maupun biomechanics yang harus kita tampilkan, kurang lebih seperti itu. Nah ini nanti Anda baca sendiri ya, ini ada di emas saya nggak ya? Design of medical devices. Ada nggak di emas saya? Yang ini seperti Belum ada ya? belum. Ini memang case study sih, jadi memang tiap tahun itu saya memilih case study-nya suka beda-beda. Dan tahun ini kita coba ini, tapi sebenarnya cara ininya sama ya. Jadi medical device design ya itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita belajar tentang anatomy of organ ya. Karena medical devices itu biasanya itu digunakan untuk entah itu untuk aids membantu, apakah untuk substitute ya atau untuk rehab memperbaiki ya seperti fiksasi ya. Fiksasi itu kan tidak menggantikan, dia hanya membantu supaya nantinya tulang yang fracture itu akan kembali lagi. Jadi dia tidak untuk menggantikan tulang. Sehingga makanya untuk fiksasi itu nanti sebenarnya dia bisa diambil lagi. Bahwa kemudian banyak yang nggak diambil itu karena masalahnya adalah butuh operasi lagi untuk ngambil gitu. Nah, itulah kenapa medical devices sebelum belajar medical devices maka kita harus belajar dulu tentang anatomy of organ kita sendiri, ya, struktur fungsi supaya medical devices yang akan kita perbantukan itu nanti tidak akan memiliki prinsip yang berseberangan. Ya. Terus kemudian patologi. Nah, terus kemudian kita akan melihat ya. Jadi ini cara pandang Anda pada saat melakukan pengembangan medical devices. Ya. Solution itu sebenarnya sudah ada, tetapi
yang akan Anda introduce di sini adalah new approach, new solutions. New solutions dan lebih to be exact ke arah property writings-nya itu adalah di desain yang baru, konsep desain. Nah, itulah kenapa nanti di biomedical engineer ini yang harus Anda kuatkan itu adalah konsep desain, ya. Konsep desain ini juga harus dikuatkan. Mungkin ada di beberapa pemikiran yang baru itu ada istilahnya itu design thinking atau analytical design thinking. Nah, analytical design thinking itu sebenarnya adalah konsep desain. Jadi kalau misalkan ini mobil udah banyak nih, ya. Anda lihat brand, saya dari tadi kenapa nyebut Toyota ya? Saya tidak di-endorse oleh Toyota ya. Toyota itu kan banyak serinya, mulai dari Ayla atau Agra saya nggak tahu. Terus kemudian ada Avanza, ada Innova, naik lagi mobil yang gedenya itu ada Vios, Foxy, Vios. Iya, ada yang jenis sedan sampai yang sampai yang high end ya, yang mahal-mahalnya gitu ya. Itu kan akan memiliki konsep desainnya masing-masing. Nah, itu Anda harus bisa membedah. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda itu menghadirkan sebuah produk baru, maka Anda itu sudah memikirkan, oh produk baru itu nanti akan sit in di kelas ini, spek ini gitu. Jadi artinya kita itu tidak bisa di awal itu Anda berpikir semua orang akan menggunakan desain ini. No, nggak bisa. Jadi memang akan ada satu ceruk yang akan cocok dengan produk kita. Ya. Terus kemudian description of devices ya. Nah ini yang harus Anda identifikasi itu adalah dimensions. Jadi tampak luar ya. Terus materialnya yang digunakan. Terus kemudian nanti kita akan membuat model ya. Kemudian juga simulasi ya. Itulah kenapa di biomedical engineer itu ada mata kuliah gambar teknik dan gambar teknik ya. Itu sebenarnya membantu Anda untuk membuat model, working model, dan yang nanti akan membantu Anda untuk membuat numerical solutions-nya, numericalnya. Kenapa? Karena numerical ini sebenarnya mempercepat eksperimen kita gitu ya. Jadi numerical itu sebenarnya bukan satu-satunya solusi, tapi dia itu adalah salah satu tools yang akan membantu mempercepat pengembangan kita gitu ya. Eksperimen masih tetap perlu. Eksperimen itu biasanya digunakan untuk memvalidasi hasil dari numerical kita ya. Jadi numerical, computer simulation sama experimental prototyping beneran itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Nah, terus kemudian engineering, science, technology. Nah, terus kemudian di sini Anda bisa lihat ada devices permanen ya. Terus kemudian ada juga yang dia itu sifatnya adalah regenerations. Nah, ini bedanya antara prostesis ya. Implan itu artinya nanti bisa prostesis, bisa juga dia itu yang sifatnya regenerasi aja. Nah, dia itu tidak bisa kita sebut sebagai prostesis ya. Nah, itu kita sebutnya sebagai scaffold. Scaffold ini sesuatu yang nantinya akan hilang pada saat fungsi tubuh itu kembali regenerate. Nah, terus kemudian ini adalah surgery ya, surgery ortopedik tahun 70, 2000 dan 2010 itu sekarang ini adalah masanya tissue engineering ya, yang artinya kita itu kalau biomaterial itu kita mengharapkan produk yang kita tanam di situ itu membantu penyembuhan atau prostetik. Sementara di era tissue engineering ini maka produk yang kita tanam itu adalah produk organik, hidup, dia hidup. Karena tissue engineering itu salah satunya adalah bagaimana kita membuat graft dari scaffold yang telah di cell seeding. Nah, ini nanti Anda akan belajar. Ya. Nah, jadi dan terus kemudian pada masa-masa berikutnya bukan hanya tentang tissue engineering, tetapi juga bagaimana material itu bisa berkomunikasi dengan tubuh kita. Jadi material itu kita manipulasi, kita rekayasa sedemikian rupa sehingga
dia itu merespon perubahan dalam tubuh kita. Nah, itu yang sedang banyak dibuat oleh sekarang. Oke, jadi ini berbagai medical problems ya. Itu biasanya karena serangan dari bakteri, virus, enzim ya, atau defective gene atau missing organ. Nah, ini. Nah, dalam hal ini implant itu dia yang di missing organ ini ya kebanyakan. Ya, terus nah ini contoh beberapa poor organ functions leads to beberapa hal clinical therapeutic yang akan dilakukan. Ya, contohnya scar kidney, scar heart valve, dan seterusnya. Ya. Terus ini adalah approach dari masa ke masa, ya. Contohnya misalkan kidney, ya, kidney ini transplantasi. Walaupun semakin lama itu harapannya nanti kita akan arahnya itu ke stem cells. Ya. Walaupun ini juga masih sangat masih belum ada saat ini. Ya. Sudah ada tapi masih sedikit. Saya dengar-dengar di Jepang itu sudah ada startup ya atau mungkin klinik ya yang dia itu applies stem cell terapi. Ya. Bahkan kemarin juga ada satu riset dari FK ya kalau nggak salah terapi stem cell untuk recovery paru-paru karena COVID. Nah itu mesti sering baca-baca. Ini transplantasi, ada donor, ada host. Permasalahannya adalah ada rejections. Cuman kalau transplantasi itu permasalahannya adalah terlalu banyak pasien yang antri mendapatkan donors. Ya, donor itu nilainya angkanya segitu-segitu, sementara pasiennya itu semakin naik, bukannya semakin turun. Ya, sehingga kebanyakan nanti kita akan tidak mendapatkan donor. Nah, terus kemudian pendekatan yang kedua adalah kita melakukan yang namanya grafting, autografting. Autografting ini artinya kita menyambung parts yang rusak di dalam tubuh kita dengan parts yang lain. Jadi semacam sacrificial gitu ya. Terus ada lagi implan pasif. Nah, implan pasif ini seperti contohnya kita masang implan kebanyakan adalah metalik, polimer, seramik. Kemudian material yang digunakan. Nah, di sini kita mulai masuk nih biomaterial. Nah, ini Anda mesti paham stainless steel apa yang termasuk kategori biomaterial, TI alloys, COCR alloy dan seterusnya, dan bagaimana cara validasinya. Nah, itu juga penting. Kemudian untuk untuk polimer ini ada polylactic acid, polyglycolic dan seterusnya. Ya. Ini ada passive implant. Walaupun di situ juga passive implant bukannya tanpa tantangan, itu banyak tantangan juga ya. Nah, terus kemudian ini berbagai macam implants. Pacemaker itu termasuk implant ya. Hearing aid itu termasuk implant. Nah, gitu. Terus kemudian ada in vitro. Ya, in vitro ini artinya kita melakukan pengembangan di luar tubuh dulu. Ya. Yang kemudian nanti akan kita taruh ke dalam tubuh supaya dia bisa melakukan regeneratif. Ya. Nah, ini berikutnya sih lebih ke tentang regenerative medicine ya. Ini saya nggak akan go through semuanya. Ini Anda harus belajar sendiri ya. Dan saya seakan-akan merendahkan intelektualitas Anda nanti ya. Cuman di sini Anda harus tahu apa itu bedanya in vitro, apa itu bedanya in vivo. Dan di sini kita lihat clinical problem ya, yang sampai saat ini banyak diteliti oleh para biomedical engineers, klinis ya, tenaga klinis, Alzheimer, glaukoma dan seterusnya, heart attack. Nah, untuk tissue engineering ya, ini saya udah mulai masuk ke fokus kita. Kita lihat apa itu tissue engineering ya, dan di sini contohnya misalkan ada cartilage ya. Cartilage ini tulang rawan, ya. Tulang lunak ya kalau di kita, bahwa mereka itu kadang juga mengalami kerusakan. Dan ini memang kerusakannya belum besar ya. Di sini tulisannya masih 10 microns. Ini figurnya saya ambil dari MIT ya. Terus kemudian memang tissue engineering ini masih workable untuk gap-gap yang kecil. Tissue 10 mikron itu kan kecil banget ya.
Ya sekarang mungkin sudah berkembang ya ke arah sentimeter, tapi mungkin nggak 10 cm gitu, nggak, belum sih. Mungkin udah 2 cm, 3 cm, nah itu udah bisa. Nah, jadi what is tissue engineering ya? Jadi ini kita growing in vitro cell, kemudian kita taruh di scaffolds ya namanya, kemudian kita tanam lagi. Jadi ada proses in vitro, ada proses in vivo. Ya. Nah, ini elemen-elemen of tissue engineering, ada scaffolds, ada sel, ada regulator. Regulator ini saya sih biasanya menyebutnya sebagai nutrisi ya, atau growth factor. Jadi pada saat kita melakukan cell culture, jadi sel itu tidak bisa langsung kita masukkan ke dalam tubuh, tapi dia itu harus membutuhkan waktu supaya dia itu bisa nempel ke scaffoldnya. Nah, itu perlu waktu. Nah, karena perlu waktu, maka dia itu juga harus diberikan nutrisi-nutrisi dari luar. Itu yang disebut sebagai soluble regulators. Ya. Dan kemudian juga akan kita berikan stimulasi-stimulasi supaya sel itu betah di dalam scaffold dan berkembang dengan baik. Nah, ini rule of scaffold, nanti Anda baca ya. Contohnya apa? Scaffold biomaterial, ada PLA, PLGA, dan seterusnya. Terus ini propertiesnya harus seperti apa. Nah, jadi pada saat kita tuh mau melakukan apa namanya, ini kita sebenarnya sudah mulai masuk ke konsep desain. Konsep desain itu sebenarnya gini, kalau kita mau membuat satu produk medical devices, fungsinya apa, kemudian properti apa yang harus kita sematkan pada produk itu. Nah, contohnya di sini properti fisikalnya, ya, berapa size, berapa shape, ya, berpori gitu ya. Nah, untuk scaffold itu ada kepentingan bahwa dia itu harus berpori. Ya. Berpori itu nanti porositas persentasenya berapa, ukurannya berapa, apakah dia itu interconnect atau enggak, orientasinya seperti apa. Nah, itu menjadi salah satu pemikiran tersendiri. Karena nanti berikutnya adalah how to fabricate. Gitu ya. Jadi, tapi nggak apa-apa, Anda berawal dari pemikiran dulu. Kemudian kalau chemical, degradability-nya seperti apa, mechanical-nya, strength-nya seperti apa. Jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan kita itu membutuhkan suatu produk, maka Anda harus membuat spesifikasi yang diinginkan di depan. Nah, inilah spesifikasi yang diinginkan. Jadi dan kalau misalkan Anda lihat spesifikasi ini adalah spesifikasi yang measurable, bisa diukur. Ya. Jadi spesifikasi itu, oh ini harus kuat, nah itu nggak boleh. Dia bilangnya dia strength itu adalah sesuatu yang bisa kita ukur. Jadi tidak hanya kuat, tapi dia memiliki kekuatan sebesar, nah itu bisa diukur. Nantinya seperti apa dan bagaimana cara mengukurnya, itu nanti Anda ke biomaterial yang akan menjawab. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini scaffold materials ada dua pendekatan, ada yang menggunakan polimer sintetik natural. Nah, ini apa namanya, untuk sintetik, ini untuk natural. Nah, ini Anda harus paham nih. Apa itu apa namanya? Polipropilin fumarat itu apa? Kolagen itu apa? Selulus itu apa? Nah, itu Anda harus going deeper lah ya. Terus kemudian ini contoh-contoh yang sudah ada. Nah, ini kan harus berpori ya. Sehingga kita itu juga harus memikirkan how to fabricate this kind of items. So then we have the porosity as required. Itu sih sebenarnya. Ya. Oke, terus biomaterialnya itu, applications-nya itu biasanya digunakan untuk, jadi scaffolds itu dia harus absorbable. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini kita lihat. Nah, di sini Anda bisa melihat mechanical properties ya. Itu ada elastic modulus, ada yield strength, ada ultimate strength, ada endurance limit. Ini nanti akan dipelajari di biomaterials to be detail ya. Dan kemudian kalau misalkan Anda lihat di sini stainless steel, terus di situ ada kode-kodenya F55, F56, F138, F139. Itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa jawab nggak ya? Aduh, aus. Itu apa ya? Ya, stainless steel itu kan banyak ya. Stainless steel itu juga banyak yang digunakan untuk
mobil kita. Nah, itu nanti setiap stainless steel itu ada serinya. Nah, yang bisa digunakan di as a biomaterial implant itu seri ini. F55, F56, untuk cobalt alloys itu F75, E90 dan seterusnya. Untuk titanium itu ada F67, F136 dan seterusnya. Nah, ini Anda harus paham ya. Jadi jangan sampai nanti stainless steel yang ditanam ke tubuh kita itu sama dengan stainless steel yang digunakan orang-orang untuk membuat bejana tekan misalkan. Itu adalah satu hal yang sangat serius sekali ya. Oke. Terus kemudian di sini Anda bisa lihat 3 materials kelas logam yang sering dipakai: stainless steel, cobalt chrome, titanium. Nah, ini Anda harus paham. Mungkin nanti Anda belajar ini aja kali ya. Terus ini ada ceramics, oxide dan metals. Digunakannya kapan? Terus kemudian di sini ada oxinium. Nah, ini minggu depan kita akan masuk ke wear process. Apa itu wear process? Ini sih sebenarnya sudah mulai masuk ke biomekanik ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Izin bertanya Pak, Ya. untuk biomaterial seperti tadi ya kayak misalnya yang F55, F bla 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 itu Pak, itu tuh emang udah standarnya ya Pak? Atau mungkin ada banyak yang di luar itu yang belum ditemukan? Iya, jadi gini. Jadi kalau misalkan ya memang di Indonesia ya, contohnya misalkan kita kan tahu ada produk SNI, misalkan helm itu kan ada standar nasionalnya, bahwa helm itu harus ada matanya, harus ada apanya, plastiknya itu harus sekuat apa dan seterusnya gitu. Nah, material itu juga seperti itu. Jadi material yang masuk ke Indonesia itu juga ada kelas-kelasnya sebenarnya. Dan biasanya yang mengatur pengkelasan itu macam-macam. Jadi setiap negara itu punya standarnya sendiri-sendiri. ASTM itu adalah standar dari US. Ya. Jadi itu American Society for Testing. Nah, nanti ada juga standar dari Jepang, JIS. Untuk membilang bahwa material ini adalah material yang bisa ditanam di dalam tubuh. Intinya sih gitu. Kejawab nggak ya? Menjawab nggak? Jawab Pak. Tapi yang mungkin saya pikirkan ya Pak ya, untuk material-material di luar itu mayoritas karena belum diuji atau karena emang sudah terbatas di situ ya Pak? Iya, jadi gini. Jadi mungkin gini, bedanya stainless steel yang misalkan bukan F57 dengan yang F57 bedanya apa gitu kali ya? Ya, bedanya itu biasanya adalah dari sisi misalkan kandungan pengotornya ya. Jadi kita tahu bahwa logam itu pada saat dibuat itu kan menggunakan proses tanur ya, bahasa Indonesianya tanur, furnace. Dan biasanya akan banyak pengotor karbon, mungkin pengotor magnesium dan seterusnya. Nah, semakin pure itu akan semakin mahal. Intinya sih seperti itu mungkin ya, yang sebagai bayangan ya. Nah, yang ke dalam tubuh, nah itu harus semakin pure karena bisa jadi kalau misalkan masih ada kobaltnya atau bukan kobalt apa, misalkan ada aluminiumnya, ada karbonnya, maka dia akan trigger korosif yang lebih tinggi. Nah, kayak seperti itu sih. Jadi nanti pada saat kita itu misalkan mau membuat medical devices, terus kemudian kita beli materialnya, maka material itu ada suratnya. Jadi seperti Anda beli emas itu berapa karat nih? 24 karat. Nah, itu dia ada suratnya, kayak sertifikatnya. Sertifikat yang menyatakan bahwa emas ini 24 karat gitu. Mungkin gitu sih jawaban saya ya. Nah, termasuk pada saat nanti Anda beli produk-produk itu, ada sertifikatnya juga. Anda beli chemical kan juga ada sertifikatnya. Ada COA, Certificate of Analysis. Jadi barang ini adalah produk polylactic acids dengan pengotor sekian persen, dan seterusnya. Nah, itu sertifikat namanya. Nah, sertifikat itu akan menentukan grade-nya apa atau jenisnya ya. Saya menjawab pertanyaannya nggak? Terjawab Pak. Terima kasih Pak.
Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin kita akhiri saja hari ini ya. Tadi kita sudah melihat medical devices konsep ya. Kenapa saya tadi memperlihatkan medical devices konsep desain? Kenapa? Karena memang pengetahuan biomaterial dan pengetahuan biomekanis itu akan kita butuhkan pada saat kita itu masuk ke medical devices development. Jadi kapan sih kita menggunakan knowledge of biomaterial sama biomechanics? Itu adalah pada saat kita melakukan pengembangan, gitu. Pada saat kita melakukan medical devices development. Jadi konsep desainnya seperti apa? Tadi contohnya misalkan Anda lihat makanya nanti tugas Anda berikutnya itu adalah misalkan tadi kan saya tanya tuh ini Anda ada yang menggunakan kontak lens apa tidak gitu. Maka salah satu maka tugas Anda itu nanti kontak lens itu terbuat dari material apa. Nah, terus kemudian kontak lens itu harus memiliki spesifikasi teknis seperti apa. Nah, spesifikasi itu kan Anda lihat bisa spesifikasi dari sisi chemical structure, bisa dari mechanicals. Mechanical itu nanti berarti kekuatannya seperti apa, kekakuannya seperti apa, atau yang lain, atau dari fisik. Nah, mungkin itu sih tugas yang akan saya deliver hari ini. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Selamat sore, semoga Anda selalu sehat. Have a nice weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.